Suka event Jepangan? Daripada kalian jadi fans animenya, diem-diem di pojokan doang, nih misalnya ada acara yang cocok buat menyambut akhir tahun 2023, yaitu Motion Anime Festival. Sebuah event festival dengan berbagai macam acara spektakuler. Acara musik, ada. Cosplay aman, banyak. Tinggal siapin mental aja buat ketemu temen-temen lainnya di sana. Soalnya acaranya udah mewadahi kalian semua, re. Gak lupa ya, influencer kesayangan kalian juga bakalan ikut meramaikan acara ini. So, nabung, re. Siapin uang biar mental semakin aman. Oh iya, buat festivalnya bakal berlangsung di Jakarta, tepatnya di Gambir Expo Kemayoran pada tanggal 2 dan 3 Desember. Gak mau ikut karena bingung gak punya temen? Gak usah pakai bingung, langsung gas datang aja. Siapa tahu kalian malah beruntung dapat jodoh di sana. Biar gak ketinggalan informasi lebih lanjutnya, bisa langsung kepoin akun Instagram Motion Anime Fest. Di sana juga udah disediain link Discordnya. Barangkali kalian pengen cek ombak terlebih dahulu. Dan ingat, ini pemerakarsanya alias yang mengadakannya adalah Mas Winda Basudara. Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Karena One Piece chapter terbaru udah muncul di web kesayangan, atau lebih tepatnya versi Rauja. Ya karena Mr. K harus jadi yang tercepat, terupdate, tapi tetap mengupload bakal Mr. K bahas. Tenang, oke? Dan tanpa babi bu gak jelas, monggo enjoy reaction new chapternya, oke? Let's go. Judul chapter 1097, Genie. Ya, udah bisa tebak kan kalau judulnya nama orang, berarti hampir sebagian besar isi chapternya bakalan tentang Genie. Yang mana emang dia jadi salah satu karakter baru yang menarik untuk kita ikuti, re. Setelah sebelumnya dikasih lihat kalau dirinya memegang peran penting dalam kaburnya budak-budak dari God Valley. Lebih lanjut, rasanya rentetan kilas balik ini emang sengaja dikasih lihat dari sudut pandang yang berbeda untuk memberitahu kita keseluruhan cerita tentang masa lalu dari Kuma yang masih menjadi misteri. Dan kalau chapter kemarin udah dari sisi Kumanya, terus sekarang adalah dari sisi Genie. Nextnya menurut kalian dari siapa nih? Apakah udah waktunya Dragon diperkenalkan lebih jauh, terutama di chapter 1100? Sementara itu ya, di bagian cover story kita dikasih sesuatu yang cukup menarik karena masih di cover fan request. Sekarang ya, giliran Kuma dan Genie yang langsung dapat jatah muncul di sono. Soalnya kita dikasih lihat Kuma yang sedang menangkap ikan salmon di sungai, sedangkan Genie yang memakai hot pan yang begitu seksi itu nemanin Kuma. And now masuk ke menu utama, di mana kilas balik masih berlanjut ke momen 8 tahun selain insiden God Valley berlangsung. Atau kalau dari timeline saat ini berarti 30 tahun yang lalu, di mana Kuma yang sudah menyentuh usia 17 tahun di Sorbet Kingdom, dirinya menjadi seorang pastor yang membantu orang-orang tua bangka di sana untuk disembuhkan menggunakan kekuatan miliknya. Bersamaan dengan momen itu, kita pun dikasih lihat Genie yang berusia 21 tahun, di mana dia terlihat begitu populer di sana. Seksi, cantik. Ya, meski sedang berbicara sedikit kasar, Genie tetap mendapatkan respon yang sangat welcome dari orang-orang tua di sono, re. Ya, bukan tanpa alasan Genie tiba-tiba marah ke mereka, karena Genie ingin menekankan kalau Kuma tuh hanya bisa mengobati mereka ya di hari Minggu saja. Pokoknya karena Kuma tuh ngasih pengobatannya secara gratis alias cuma-cuma, makanya Genie bilang jangan berharap lebih dan mereka harus lebih tahu diri. Usut punya usut ya, re. Sebenarnya beberapa dari mereka tuh bukan gak mau membayar ke Kuma juga, karena ternyata di kerajaan Sorbet pada tahun itu ya ada semacam pajak yang harus dibayar oleh mereka, yang mana di sini disebut dengan nama Heavenly Tribute alias pengorbanan surga mungkin ya. Raja mereka yang bernama Bekoru terkenal sangat gak punya hati nurani dan bisa dibilang penjilat Tenryubito Asu. Soalnya tanpa belas kasih ya, dia menuntut orang sakit untuk membayar pajak. Dan bahkan jika kalian sudah masuk ke penjara, hal itu akan semakin buruk karena orang-orang yang berada di penjara gak pernah diberi makan dan dibiarkan mati begitu saja.
Satu hal yang menarik dan akhirnya dijelaskan di sini ya, ialah bagaimana cara kerja kekuatan Kuma yang kita ketahui awalnya bisa mengeluarkan luka yang diterima seseorang. Bahkan kita sendiri ya, dari jauh-jauh hari sudah mengetahui itu sejak insiden yang melibatkan Luffy dan Zoro, di mana Zoro hampir mati setelah menerima rasa sakit milik Luffy. Yaps, di sini bukan tanpa alasan Kuma hanya ingin memberikan pengobatan di hari Minggu saja, Rek. Soalnya setelah mengeluarkan rasa sakit seseorang menjadi sebuah gelembung, Kuma akan melakukan hal yang sama seperti yang pernah Zoro lakuin, di mana Kuma akan menerima seluruh rasa sakit dari orang-orang yang sudah dia sembuhin. Soalnya kalau gelembung itu dibiarkan begitu doang tanpa ada seorang yang menerima lukanya, maka rasa sakit itu hanya akan kembali begitu aja. Next, momen berlanjut ke 5 tahun selanjutnya, Rek, ketika Kuma sudah berusia 22 tahun. Di momen itu ya, Jinny ternyata sempat mengajak Kuma menikah. Wow, so sweet, Rek. Hanya saja Kuma yang dihantui rasa takut akan hal yang sama yang terjadi kepada dirinya, ayahnya ya. Seandainya dia menikah, soalnya Kuma melihat ya secara langsung bagaimana orang tuanya terpaksa mati. Bahkan meski ibunya sama sekali tidak memiliki darah bukaner sekalipun. Makanya Kuma yang sadar akan dirinya yang memiliki darah bukaner, dia gak mau hal yang sama terjadi kepada calon istri tercintanya. So, Kuma menolak ajakan Jinny dengan alasan dia gak mau ngebawa hal buruk untuk Jinny. Wow, so sweet sih si Kuma, Rek. Di tengah-tengah obrolan singkat tentang pernikahan itu ya, Kuma sempat mengganti topik pembicaraan dan dia mengatakan tentang keberadaan dari pasukan revolusi. Biasanya yang ganti topik itu kalau di dunia nyata itu ya sisi kebalikannya, Rek, alias pihak woman. Back to topic yang dipimpin oleh Dragon. BTW misteri koreksi ya, bukan pasukan revolusi, tapi di sini masih pasukan kebebasan. Dimana ya di situ Kuma menganggap Dragon sebagai orang yang keren dan pahlawan bagi banyak orang. Makanya Kuma pun suatu hari ingin berlayar ke lautan untuk mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang lain. Lanjut ke momen ketika Kuma menginjak usia 25 tahun. Di sini kita akhirnya dikasih lihat bagaimana ternyata ya peraturan yang dibuat oleh pemerintahan dunia dengan memberikan kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan mereka untuk membayar suatu pajak. Hal ini ternyata menyebabkan dampak yang jauh lebih besar. Soalnya kerajaan Sorbet sampai harus membagi dua wilayah mereka menjadi bagian selatan dan utara, di mana menurut kebijakan baru sang raja asu ini, hanya wilayah utara saja yang bakal diakui sebagai Sorbet Kingdom dan sisanya bagian selatan gak bakal dianggap, alias simpelnya menjadi wilayah tanpa hukum. Hal ini disebabkan karena ternyata pajak yang diberikan oleh pemerintahan dunia ke Sorbet Kingdom dihitung berdasarkan jumlah populasinya. So, semakin banyak orang yang tinggal di sono, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh kerajaan Sorbet, Rek. Dan karena banyak orang tua yang gak bisa membayar pajak itu, makanya mereka diasingkan ke wilayah selatan, di mana wilayah itu seakan menjadi bebas untuk melakukan apapun, termasuk perbudakan kepada orang-orang tua yang ada di sana. Entah apakah peraturan yang diberikan kepada Sorbet Kingdom ini diberlakuin dengan sama ke kerajaan lainnya oleh pemerintahan dunia, atau sebenarnya setiap kerajaan memiliki perjanjiannya masing-masing untuk besaran pajak yang harus mereka bayar. But yang jelas di Sorbet Kingdom sendiri ya, pajak yang diberikan oleh pemerintahan dunia menghasilkan diskriminasi yang luar biasa di wilayah itu, Rek. Yang mana Kuma tentu gak menerima hal itu dengan baik-baik saja dan sudah mencoba melawan pihak kerajaan, sehingga bayarannya pun Kuma dan Jinny jadi harus dipenjara. Beruntung gak lama dari Kuma dan Jinny dipenjara ya, Dragon dan Ivankov yang dulunya masih menamai kelompok mereka dengan sebutan pasukan pembebasan, mereka semua datang ke sana dan menyelamatkan Sorbet Kingdom dari kejahatan sama diskriminasi yang telah terjadi selama ini. And di momen itulah cikal bakal dari terbentuknya pasukan revolusi. Walaupun lebih tepatnya sih saat insiden Ohara sih, Rek. Dengan tambahan Kuma dan Jinny akhirnya terbentuklah yang kita sebut selama ini, Rek. Di bawah pimpinan seorang Monkey D. Dragon. Dan di chapter ini pula sebuah teori yang dari dulu sudah banyak kita dengar, di mana Dragon dulunya adalah seorang angkatan laut ternyata dikonfirmasi benar adanya. Soalnya Dragon berkata kalau dulu dia merupakan seorang prajurit angkatan laut dan karena dia gak menemukan keadilan di sana, makanya dia berakhir menjadi seperti ini. Wow, gila sih.
Seketika, semua hal seakan langsung terhubung. Mulai dari sentimen Akainu ke Luffy yang memanggil dia dengan sebutan anak dragon. Harusnya ada hubungan antara Akainu sama dragon di masa lalu. Apalagi kalau kita hubungin ke kekuatan yang dimiliki dragon yang mana masih menjadi misteri. Hal ini bakal menarik ya. Soalnya kalau dilihat dari para admiral sebelum time skip, berarti ya, dragon kemungkinan harusnya punya kekuatan buah iblis tipe Logia. Walau memang kita nggak tahu sih apakah Dragon tuh keluar dari angkatan laut waktu memiliki pangkat apa. Tapi tenang, Mr. K bakalan siapin konten 3N yang bakal ngebahas semua ini. Sampai akhirnya kita mungkin tahu apa kekuatan buah iblis yang dimakan oleh Dragon. Nama komplitnya juga. Ya walaupun kita tahu lah, Kazi Nomi. Tapi kan enaknya di konten, kalian bisa tahu kenapa bisa muncul Kazi Nomi. Yang sedih sebenarnya Gap sih, Re. Bayangin aja ya. Jadi dia yang mana anaknya udah dia latih dan ikut masuk angkatan laut, tapi akhirnya dia keluar dan malah membentuk pasukan revolusi yang sekarang bisa dibilang anti pemerintah. Terus yang paling baru yang Kuzan, salah satu anak buah kesayangannya yang akhirnya malah ikut keluar dari angkatan laut juga dan sekarang malah ikut ke pihak bajak laut. Sedangkan cucu satu-satunya kita tahu sejak awal udah menolak masuk angkatan laut. Terus sekarang malah jadi salah satu calon raja bajak laut. Aduh, penasaran sih nanti Kobe gimana ya? Apakah dia bakalan ngikutin pola yang sama? Terus kita dikasih lihat Kobe keluar dari angkatan laut juga atau malah gimana? Jangan sampai keluar sih, kalau keluar kasihan Gap sih, Re. Kasihan Gap sumpah. Terus perjuangan Gap di Hachinosu ngapain coba? Soalnya sedih kan, jadinya seorang Gap yang dikenal sebagai pahlawan angkatan laut, tapi seluruh didikannya malah menjadi pembelot dan musuh semua. And last, chapter ini juga memberikan kita sedikit clue akan bagaimana nasib dari Genie sebenarnya, Re. Soalnya, di pasukan revolusi sendiri tuh, dia tuh gak ecek-ecek. Karena pernah menjadi komandan bagian timur. Yang mana kemampuannya berarti udah diakui oleh Dragon sendiri. Hanya saja karena suatu hal yang katanya gak terduga, dimana ya tiba-tiba saja musuh yang gak dikira datang, dan Genie pun sepertinya tertangkap dan ditahan oleh orang itu. Apakah God Knight yang nyulik? Nggak tahu. Masih menjadi misteri memang siapa pelaku sebenarnya. Dan apakah ada hubungannya sama Akainu atau enggak? Atau emang Gas Knight? Karena kan kita tahu sendiri kan, Dragon itu pengen ngeluarin Gas Knight keluar dari kandangnya. Itulah dia terkait react chapter terbaru kali ini, Re. Kurang lebihnya mohon maaf. So, cuitan komentar kalian juga berharga di sini, silahkan dan jangan lupa like, Re. Like Anda itu membuat Mr. K adsense-nya makin tinggi. Enggak, Re. Maksud Mr. K bertahan di YouTube makin lama. Oke? So, see you again next time. Ada sekarang Melo, stay safe everyone. Salam Hanibadia.